Taktik senyap Trisula Maut bikin raksasa dunia kecelek total. Banyak yang dari kita ini ingin melemahkan bangsa ini dengan cara-cara yang tidak beradab. Tuding-tuding ke saya, Jokowi itu anti asing. Ganti lagi isu PKI. Saya jawab, ini isu-isu apa-apaan, nggak beradab seperti itu. Mumpung ini banyak ulama dan banyak kader-kader ulama. Bagaimana anti asing? Yang namanya blok Mahakam yang dulu dimiliki oleh Prancis dan Jepang 100% sekarang kita berikan kepada Pertamina. Blok Rokan itu dikelola oleh Chevron Amerika, sudah sekarang diambil oleh Pertamina 100% juga. Freeport 40 tahun kita hanya diberi 9,3%, dan kita semuanya diem saja, nggak ada yang bersuara. Saya negosiasi 3,5 tahun, alot sekali. Jangan dipikir negosiasi seperti itu mudah, sangat alot sekali. Jangan mundur minta mayoritas 51%, ditawar 30%, enggak 51%, mayoritas. Sudah tanda tangan yang namanya head of agreement, kesepakatan. Kok malah suaranya kok jelek semua, saya nggak ngerti gimana kita ini sebetulnya. Kalian pikir rupiah melemah itu karena kita kalah? Salah besar. Ini umpan maut, bos. Kalau saya bilang pemain palas cepat-cepat jual lah. Kita akan dorong rupiah ke arah 15.000. Selama Purbaya bisa senyum, tenang aja, nggak usah kalian khawatir itu. Kata Pak Presiden, kalau Purbaya masih senyum, ekonomi aman. Ini senyum terus nih. Rupiah ini bisa recover nggak? Yang gue lihat kemarin adalah rupiah yang melemah ini bukan karena aksi beli dolar, tapi karena aksi jual rupiah. Mau dolar berapa ribu kek kan? Kalian di desa-desa nggak pakai dolar, gitu kan? Detik ini juga, stop dengerin omongan pengamat karbitan di TV yang hobi nakut-nakutin soal rupiah jeblok. Lu semua lagi ditiupin asap racun biar panik massal. Faktanya, di balik layar, Amerika, Uni Eropa, sama antek-antek mafia global lagi pada gemeteran nonton manuver gila dari Jokowi, Prabowo, dan Gibran. Ada yang bilang rupiah hancur. Tapi kalau lihat betul Pak, itu sejak perang, rupiah itu hanya terdepresiasi sebesar 0,3. Jadi sebetulnya bagus daya tahan kita. Yang real, yang pemain yang punya duit betul, bilangnya seperti ini. Tapi yang punya duit, yang nggak punya duit kali Pak, jelek-jelekin Pak. Cuman sayangnya yang digoreng-goreng belakangan ini banyak karena kesan psikologis ya. Rupiah melemah itu kabar buruk. Betul. Rupiah menguat itu kabar baik. Enggak. Itu berarti mindset orang yang hobi impor. Artinya kalau kita udah jadi negara berbasis ekspor tadi Pak. Ketika rupiah melemah kita happy. Nah itu makanya kita harus jadi negara yang happy ketika mata uangnya lemah kayak Cina. Cina bahkan sampai nyogok gitu loh, sampai lakukan manipulasi operasi pasar supaya yuan dia lemah terhadap US dollar. Sehingga barang ekspor dia kompetitif di Amerika, murah barang dia. Nah kita harusnya udah punya mindset begitu gitu. Berani bilang bahwa ya kita mau jadi negara eksportir, kita harus mau rupiah kita melemah. Kalau Bank Indonesia atau Pak Ferry itu sengaja untuk melemahkan rupiah, tapi menurut kalau dia sengaja melemahkan rupiah, plannya apa Pak? Salah satu alasan untuk membuat mata uang melemah, kalau ekspornya lagi mau kita gila-gilaan ekspor. Oh, biar barang kita Bisa. Yang kedua, ya itu, kalau misalnya kita memang ada gebrakan yang mau ekspor gila-gilaan, karena kalau rupiah lemah, tapi bisa juga membiarkan rupiah lemah, orang akhirnya bisa beli saham kita murah. Asing kira bisa nyetir kita kayak dulu lewat surat utang, taunya leher ekonomi mereka sendiri yang sekarang lagi kita pegang. Kalau 95% orang berpikir bahwa pemerintah kita bobrok, gagal, dan kita kiamat, Indonesia gelap, dan seterusnya, presiden kita yang sedang dibully, itu sedang mempertahankan kedaulatan negara. Langsung saja sekarang kita compare 96-98 era Soeharto dan era Prabowo. Indikatornya, pada saat itu Pak Harto berpivot kepada militer Rusia. Oke? Ini jelas, Rusia menjadi pivotnya. Beli Sukhoi tahun 96, ditafsirkan sebagai tamparan ke Amerika. Pada saat yang bersama di era 2024, Pak Prabowo deal 150 juta barrel minyak ke Rusia dan bergabung dengan BRICS. Jadi sudah gabung BRICS, beli minyak 150 juta barrel ke Rusia. Wow. Tolak IMF, Soeharto menolak syarat IMF rancang CBS tahun 98. Purbaya menolak pinjaman 25-30 miliar dari IMF tahun 2026 April. Di video kali ini, kita bakal bongkar habis strategi di balik layar yang gak bakal kalian temuin di televisi. Trisula Maut Indonesia, Jokowi, Prabowo, dan Gibran ternyata punya skenario raksasa yang bikin mafia global kelabakan. Siapa yang sebenarnya lagi pusing 7 keliling? Kita yang di warung kopi tetap santai, atau para elit di New York yang bingung kenapa ekonomi kita nggak hancur-hancur? Simak hingga selesai. Saudara-saudara, berkali-kali saya katakan, negara itu ibarat badan manusia. Kekayaan, uang dan segala kekayaan itu ibarat darah. Kalau badan manusia tiap hari bocor, sekian cc, di ujungnya badan itu kolaps, mati. Negara sama. Di ujungnya kekayaan kita bocor, dirampok, dicuri, laporan palsu, under invoicing, pejabat disogok, nyelundup keluar, nyelundup ke dalam. Gimana negara bisa bertahan? Ini yang dikehendaki oleh beberapa kekuatan. Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawain. Saya tidak peduli. Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia. Saya akan mati untuk rakyat Indonesia.
Mari kita mulai dengan sebuah realita yang agak pahit bagi para pemuja asing. Masa-masa di mana Indonesia bisa disetir lewat selembar surat kesepakatan dari IMF atau ancaman sanksi dagang dari Uni Eropa sudah resmi berakhir. Tamat! Masa lalu itu sudah dikubur dalam-dalam. Dulu, dekade-dekade lalu, kalau para petinggi di Washington atau Jenewa berdehem sedikit saja, para pejabat kita di Jakarta langsung berkeringat dingin. Kalau mereka bilang, "Hey, Indonesia, buka pasar kalian, biarkan kekayaan alam kalian kami keruk, dan kalian cukup jadi penonton yang budiman sambil menerima upah buruh murah," kita langsung mengangguk patuh seperti anak sekolah yang takut dihukum gurunya. Kita bangga disebut sebagai anak manis dalam pergaulan internasional, padahal di balik layar, isi kantong kita sedang dikuras habis sampai bersih tanpa sisa. Namun, coba lihat apa yang terjadi sekarang. Ketika Trisula Maut ini mulai menggerakkan bidak-bidak catur geopolitiknya, dunia luar tiba-tiba sadar bahwa anak manis yang dulu bisa mereka dikte sekarang sudah tumbuh menjadi macan dewasa yang kukunya sangat tajam. Ketika Jokowi dengan wajah tenangnya berkata, "Mulai hari ini, tidak ada lagi ekspor nikel mentah keluar dari bumi Nusantara," dunia langsung guncang. Uni Eropa meradang, mereka membawa kita ke pengadilan dagang internasional WTO, mereka menggertak kita dengan segala macam regulasi lingkungan hidup yang bias, dan mereka mengancam akan mengisolasi produk-produk kita di pasar global. Kalau itu terjadi 30 tahun yang lalu, pemerintah kita pasti sudah langsung tiarap, meminta maaf, dan membatalkan kebijakan tersebut demi menjaga hubungan baik. Tapi apa yang dilakukan oleh kepemimpinan kita hari ini? Mereka justru melayani gugatan itu dengan senyuman, sembari terus memperluas larangan ekspor ke komoditas lain seperti bauksit, tembaga, dan emas. Ini bukan sekadar nekat, ini adalah sebuah pernyataan sikap yang tegas, bahwa kedaulatan ekonomi kita tidak bisa dibeli dengan ancaman kertas berbentuk sanksi internasional. Disinilah letak kepanikan diam-diam dari kekuatan global tersebut. Selama berabad-abad, sistem ekonomi dunia didesain agar negara-negara belahan bumi selatan, termasuk Indonesia, hanya berfungsi sebagai penyedia bahan baku murah bagi industri barat, dan kemudian menjadi pasar konsumen bagi barang-barang jadi hasil olahan mereka. Itu adalah bentuk kolonialisme modern yang sangat rapi. Ketika Indonesia memutuskan untuk memutus rantai pasok ketidakadilan tersebut dengan membangun hilirisasi di dalam negeri, kita sebenarnya sedang meruntuhkan pilar-pilar keuntungan triliunan dolar milik korporasi multinasional. Mereka panik bukan karena kehilangan nikel, tetapi karena mereka takut tindakan berani Indonesia ini akan memicu efek domino yang menginspirasi negara-negara berkembang lainnya di Afrika dan Amerika Latin untuk melakukan hal yang sama. Jika semua negara berkembang sadar dan menutup keran bahan mentah mereka, lalu dari mana negara-negara maju itu bisa mempertahankan gaya hidup mewah mereka? Disinilah peran Prabowo Subianto masuk sebagai jangkar diplomasi pertahanan yang sangat disegani. Sementara Jokowi mengacaukan kenyamanan ekonomi mereka di jalur perdagangan, Prabowo berkeliling dunia, dari satu ibu kota negara adidaya ke ibu kota lainnya. Dia tidak datang sebagai peminta-minta bantuan militer, melainkan sebagai representasi dari sebuah kekuatan yang mandiri. Ketika dia bertemu dengan para petinggi di Washington, dia menegaskan posisi non-blok Indonesia yang aktif. Ketika dia terbang ke Moskow atau Beijing, dia disambut dengan karpet merah sebagai mitra strategis yang setara. Dunia luar bingung melihat manuver ini. Mereka mencoba mengkotak-kotakan Indonesia. Apakah kamu ikut blok kami atau blok musuh kami? Namun Trisula Maut ini menjawab dengan tindakan yang sangat elegan. Kami ikut blok Indonesia. Perubahan posisi dari yang dulunya selalu disetir menjadi negara yang sekarang memegang kemudi sendiri di kawasan ASEAN. Dan global inilah yang membuat para analis barat frustrasi. Mereka tidak bisa lagi meramal atau mengendalikan arah kebijakan luar negeri kita, karena setiap keputusan diambil murni untuk kepentingan nasional, bukan untuk menyenangkan hati para penguasa global di luar sana. Coba kalian pikirkan dengan jernih, kapan terakhir kali kalian melihat para pemimpin negara maju harus mengantre dan mengatur jadwal dengan sangat hati-hati, hanya untuk bisa berbicara empat mata dengan presiden kita di forum-forum internasional seperti G20 atau ASEAN? Itu terjadi karena mereka tahu tanpa keterlibatan aktif dari Indonesia,
stabilitas kawasan Indo-Pasifik tidak akan pernah tercapai. Kita bukan lagi sekadar pelengkap penderita di dalam foto bersama para pemimpin dunia. Kita bukan lagi sekadar pelengkap penderita di dalam foto bersama para pemimpin dunia. Kita adalah jangkar stabilitas. Kepanikan global ini sangat terlihat jelas dari bagaimana media-media asing framing setiap kebijakan domestik kita dengan narasi yang menakut-nakuti, mulai dari isu kemunduran demokrasi hingga ancaman kebangkrutan ekonomi. Tapi lucunya, semakin mereka menakut-nakuti, semakin banyak investasi real yang masuk ke dalam negeri kita. Mengapa? Karena kapital global itu pengecut. Mereka tahu di mana tempat yang paling aman untuk menaruh uang mereka, dan tempat aman itu adalah negara yang pemimpinnya memiliki keberanian untuk menjaga stabilitas dengan tangan besi yang dibalut sarung tangan beludru. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang paling sensitif, paling sering digoreng oleh para pengamat ekonomi dadakan di media sosial, yaitu masalah pelemahan nilai tukar rupiah. Setiap kali grafik rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat, lini masa kita langsung dipenuhi oleh narasi-narasi kiamat ekonomi. Waduh, rupiah jeblok lagi. Sebentar lagi kita krisis seperti tahun 98. Pemerintah tidak becus menjaga stabilitas mata uang. Betul-betul sebuah kepanikan yang sangat menggemaskan untuk ditonton. Mari kita bedah masalah ini dengan kepala dingin dan sudut pandang yang agak tidak biasa. Sudut pandang yang jarang atau bahkan tidak pernah diajarkan di bangku kuliah ekonomi konvensional. Apakah benar melemahnya rupiah itu semata-mata karena ekonomi kita lemah? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah bagian dari umpan strategi tingkat tinggi yang sengaja dibiarkan dalam kalkulasi Trisula Maut untuk memukul balik sistem keuangan global? Coba kalian buka mata dan pelajari struktur ekonomi global hari ini. Ini adalah sebuah bagian dari umpan strategi tingkat tinggi. Dolar Amerika Serikat sedang mengalami fenomena yang disebut sebagai weaponization of the dollar. Dolar dijadikan senjata politik oleh bank sentral mereka, the Fed, dengan menaikkan suku bunga secara ugal-ugalan untuk menyedot likuiditas dari seluruh dunia kembali ke pasaran mereka. Tujuannya apa? Agar negara-negara berkembang kelaparan dolar, mengalami krisis neraca pembayaran, dan akhirnya kembali mengemis bertekuk lutut kepada lembaga keuangan internasional. Ini adalah pola lama yang sudah terbaca sejak puluhan tahun lalu. Jika pemerintah kita menggunakan cara-cara konvensional seperti masa lalu, kita akan menguras habis cadangan devisa kita. Miliaran dolar hanya untuk melakukan intervensi pasar demi menjaga angka rupiah terlihat perkasa di layar monitor. Hasilnya, cadangan devisa kita habis percuma, spekulon falas kenyang, dan ekonomi domestik kita tetap saja tercekik karena likuiditas mengetat. Namun disinilah letak kejeniusan strategi di balik layar yang sedang dimainkan. Trisula Maut tidak mau terjebak dalam permainan melelahkan yang aturannya dibuat oleh pihak luar. Alih-alih membakar habis cadangan devisa kita secara konyol hanya demi gengsi angka mata uang, pemerintah justru membiarkan rupiah bergerak secara fleksibel, sesuai dengan mekanisme pasar yang terukur, sambil di saat yang sama membangun benteng pertahanan yang jauh lebih kokoh di sektor real. Hilirisasi komoditas dan penerapan local currency settlement (LCS) atau perdagangan menggunakan mata uang lokal dengan negara-negara mitra strategis seperti Cina, Jepang, Korea Selatan, dan sesama anggota ASEAN. Artinya apa? Kita sedang secara perlahan, tapi pasti mengurangi ketergantungan mutlak kita terhadap dolar Amerika. Jadi, jika di luar sana dolar sedang mengamuk dan menghancurkan mata uang negara-negara yang tidak siap, dampak destruktifnya ke dalam perut ekonomi domestik, kita bisa diredam seminimal mungkin karena transaksi perdagangan kita sudah mulai beralih menggunakan mata uang non-dolar. Lalu, apa hubungannya dengan umpan strategi? Coba kalian pikirkan dari sisi ekspor. Ketika rupiah melemah secara terukur, produk-produk hasil industri hilirisasi kita yang diproduksi di dalam negeri seperti besi, baja, komponen baterai, hingga produk olahan pertanian menjadi jauh lebih murah dan sangat kompetitif di pasar internasional. Sementara itu, karena kita sudah melarang ekspor bahan mentah, negara-negara industri di luar sana terpaksa harus tetap membeli barang jadi dari kita menggunakan harga yang disepakati, yang nilainya justru berlipat ganda jika dikonversikan kembali ke dalam rupiah. Ini adalah sebuah jebakan Batman ekonomi yang sangat rapi. Pihak luar mengira mereka berhasil menekan kita lewat jalur pasar keuangan, padahal di jalur perdagangan real, mereka justru sedang dipaksa membiayai industrialisasi di dalam negeri Indonesia melalui pembelian produk-produk bernilai tambah tinggi kita. Pertanyaan retorisnya sekarang,
Siapakah yang sebenarnya sedang pusing tujuh keliling saat ini? Apakah emak-emak di pasar yang masih bisa membeli barang kebutuhan pokok karena pasokan pangan domestik dijaga ketat lewat pembangunan infrastruktur logistik? Atau para manajer dana investasi asing di New York yang bingung melihat kenapa ekonomi Indonesia tidak kunjung hancur meskipun mata uangnya ditekan habis-habisan? Ini adalah sebuah bentuk perang asimetris. Di permukaan, kita terlihat seperti sedang menerima pukulan di sektor moneter. Namun, di bawah permukaan, fondasi ekonomi kita justru semakin mengeras seperti semen yang mengering. Kita sengaja memberikan ruang bagi rupiah untuk menyesuaikan diri, agar beban ekonomi makro tidak meledak di dalam negeri, sementara seluruh energi dan fokus bangsa dialihkan untuk menyelesaikan proyek-proyek strategis nasional yang akan menjadi mesin pencetak uang yang sesungguhnya di masa depan. Jadi, jika besok-besok kalian melihat ada pengamat ekonomi berwajah tegang di televisi yang meratapi pelemahan rupiah, senyumin saja. Mereka hanya melihat riak gelombang di permukaan air, tanpa pernah tahu bahwa di dasar laut, kapal selam kita sedang bersiap meluncurkan torpedo ekonomi yang akan mengubah peta kekayaan dunia. Bicara tentang mafia global itu bukan sedang bicara tentang sekelompok orang berjas hitam yang membawa senjata api seperti di film-film Hollywood. Bukan. Mafia global dalam konteks modern adalah jaringan kartel perdagangan internasional, korporasi multinasional raksasa, dan lembaga-lembaga asing yang selama ini menikmati keuntungan luar biasa besar dari hasil memeras kekayaan alam negara-negara berkembang dengan harga murah. Selama puluhan tahun, Indonesia adalah surga dunia bagi para mafia ini. Kita punya segalanya, emas kualitas terbaik di Papua, nikel terbesar di Sulawesi dan Maluku, batu bara melimpah di Kalimantan, hingga kelapa sawit sejauh mata memandang di Sumatera. Bagaimana cara mereka menikmati semua itu di masa lalu? Gampang sekali. Mereka cukup mendekati oknum-oknum penguasa bermental maklar, membuat regulasi yang longgar, lalu mengirim kapal-kapal tanker raksasa untuk menyedot tanah dan pasir kaya mineral kita secara langsung ke negara mereka dengan pajak yang sangat minim. Di sana, mereka mengolahnya menjadi barang berteknologi tinggi, lalu menjualnya kembali ke kita dengan harga ribuan kali lipat. Kita bangga membeli mobil, ponsel, dan barang elektronik buatan luar negeri tanpa pernah sadar atau peduli bahwa bahan baku pembuat barang-barang mewah tersebut berasal dari bawah tanah rumah kita sendiri. Sungguh sebuah ironi yang sangat menjengkelkan. Namun, peta permainan konvensional itu seketika berantakan total ketika kebijakan hilirisasi dipukul seperti palu godam oleh pemerintahan Jokowi. Langkah berani ini langsung memicu kemarahan luar biasa dari para mafia global tersebut. Coba kalian bayangkan posisi mereka. Selama bertahun-tahun mereka bisa hidup mewah tanpa perlu repot-repot membangun pabrik pengolahan yang mahal karena pasokan bahan mentah murah dari Indonesia selalu lancar jaya mengalir ke negara mereka. Tiba-tiba, keran itu ditutup total. Mereka dipaksa oleh aturan baru kita. Kalau kalian mau nikel kami, kalau kalian mau tembaga kami, bawa modal kalian, bawa teknologi kalian, dan bangun pabrik smelternya di dalam tanah Indonesia. Pekerjakan rakyat Indonesia, bayar pajak ke kas negara Indonesia. Ini adalah sebuah pukulan telak yang membuat mereka terpojok ke dinding.